حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Firman Allah Ta'ala termasuk dalam ayat-ayat tentang asma wa sifat, dan mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makar. Membuat makar untuk orang yang layak ditimpakan makar tadi. Makanya sebagian menafsirkan adalah apa? Karena ini min babil muqabalah, pembalasan. Khairul makirin adalah sebaik-baik yang membalas makar. Itu boleh, tetapi apa? Itu bukan penafsiran yang lengkap. Penafsiran yang lengkap adalah tadi, sebaik-baik yang membuat makar. Sama saja Allah membuat makar itu untuk membalas orang yang membuat makar juga, ataukah membuat makar terhadap orang-orang yang senantiasa berpaling dari kebenaran walaupun tidak membuat makar dirinya. Karena orang yang tidak membuat makar tetapi dia memang selalu berpaling dari kebenaran, dia juga akan terkena makar dari Allah. Dia selalu durhaka tapi dia terus-menerus mendapatkan nikmat. Maka apa? Semakin dia menjauh, tidak mau sadar bahwasanya nikmat ini dari Rabb-nya, bahkan dia semakin menjauh dari Rabb-nya, maka nanti dia akan terkena makar Allah walaupun dia tidak pernah membuat makar. Jadi inilah makna yang benar, yaitu kita kembalikan kepada apa? Dohir dari lafadz yang sebenarnya, yaitu apa? Artinya al-makir adalah yang membuat makar. Sama saja itu untuk membalas ataukah bukan untuk membalas makar orang lain. Tetapi kita tahu bahwasanya makar Allah memang diberikan kepada orang yang layak mendapatkan makar tadi. Sementara orang yang layak mendapatkan makar, dia ada dua jenis, bukan hanya satu jenis saja. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, wa qawluhu wa makaru ay kuffaru bani Israel hina aradu qatla Isa wa sulbah. Yaitu orang-orang kafir dari Bani Israel ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa dan ingin menyalib Nabi Isa. Mereka membuat makar terhadap Nabi Isa dan terhadap agama Allah. Wal makru fi'lu syai'in yuradu bihi didduh. Yang namanya makar adalah melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu perkara, tetapi yang diinginkan dengannya adalah lawannya. Dohirnya tampak baik, ternyata isinya adalah apa? Membahayakan atau mencelakakan. Baik. Qauluhu wa makarallah ay jazahum ala makrihim, membalas mereka atas makar mereka. Bi an rafa'a Isa ila sama, yaitu Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Sebelum orang-orang kafir tadi, kafir dari gabungan dua kelompok, yaitu kelompok pasukan pemerintah Romawi yang mereka adalah orang-orang paganisme, yaitu penyembah berhala pada waktu itu, dan juga apa? Kelompok orang-orang Yahudi yang durhaka itu, yang ingin membunuh nabi mereka sendiri. Wa alqa shibahahu alaman arada ghtiyalah, dan Allah melemparkan kemiripan, yaitu menjadikan orang ini jadi wajahnya mirip Nabi Isa terhadap orang yang ingin membunuh beliau dengan ightiyal, yaitu membunuh dengan senyap. Hatta qutil, sampai akhirnya orang ini yang terbunuh sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Qasusul Anbiya dengan sanad yang sahih dari apa? Dari sebagian mufassirun, dari para tabi'in. Bukan dari Rasulullah, tetapi apa? Dari tabi'in, dan sanadnya sahih kepada tabi'in tersebut. Yaitu apa? Orang-orang jahat ini mereka membawa pasukan kerajaan untuk masuk ke rumah yang di situ berkumpul Nabi Isa dengan para hawariyun. Nah, kemudian orang ini mengatakan, biar saya masuk dulu, karena orang ini adalah apa? Memang dia ini adalah murid Nabi Isa, tetapi dia durhaka. Sebagian mengatakan, ini khilaf namanya, ini kisah Israiliyat. Sebagian mengatakan dia adalah Yudas bin Iskariot atau Judas Iskariot. Nah, dia yang mengatakan saya masuk dulu karena saya yang tahu wajah
siapakah Isa itu? Pemerintah tidak tahu mana yang namanya Isa. Wajahnya tidak dikenal. Biar saya masuk dulu, saya bicara dengan dia. Ternyata apa? Begitu dia masuk, dia lihat Nabi Isa sudah tidak ada, cuma para Hawariyun yang lain. Kemudian dia keluar, dia mengatakan saya tidak ada, saya tidak tahu, saya tidak melihat, entah di mana dia. Nah, ternyata dari kawan-kawan Yudas yang bersama orang Romawi mengatakan, itulah dia. Yaitu si Yudas wajahnya sudah berubah menjadi wajah Nabi Isa. Nah, akhirnya dia yang ditangkap dan dihinakan dan seterusnya. Nah, kemudian orang Yahudi merusak agama orang Kristen, mengatakan apa? Bahwasanya Yesus itu memang dia mengorbankan dirinya untuk disalib, untuk apa? Untuk menebus dosa seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Makanya orang yang ingin dosanya itu walaupun sebesar apapun dia dosanya itu tidak merugikan dirinya, hendaknya dia masuk agama Kristen. Maka jangan heran orang Kristen itu mereka orang yang paling fasik di dunia ini. Maksiat dengan segala kemaksiatan, karena sudah dijamin dihapus dosanya oleh Nabi Isa. Itu pun mereka akidahnya tidak sama, akidahnya juga banyak yang lain-lain terkait dengan masalah pengampunan dosa, tergantung hawa nafsu dari pemimpinnya, dari para pendetanya itu. Baik. Dan kisahnya panjang masalah itu. Baik, qauluhu wallahu khairul makirin ay aqwa al mujazin. Allah adalah pembalas yang paling kuat, wa aqdaruhum alal iqab, dan paling mampu untuk menghukum, min haitsu la yash'urul mu'aqab, dari arah yang tidak diketahui, tidak disedari oleh orang yang dihukum tadi. Selesai dari tafsir An-Nasafi, itu yang pertama, muka surat 159. Qauluhu, ini kita kembali ke ayat yang setelahnya, maksudnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, wa qauluhu wa makaru makraw wa makarna makraw wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar dan kami juga membuat makar dalam keadaan mereka tidak mengetahui. La yash'urun ay la ya'lamun. Terkadang artinya adalah tidak menyadarinya. Qauluhu wa makaru ay dabbaru amrahum. Mereka merancang urusan mereka ala qatli Saleh alaihi salam, untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam, wa ahlih, dan membunuh keluarganya. Taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. 9 orang itu yang mereka mengatakan hendaknya kalian saling bersumpah, yang mengatakan apa? Demi Allah kami akan betul-betul membunuh Saleh dan keluarganya di waktu malam. Lanubayyitanna. Kemudian kami akan bilang kepada kabilah dia bahwasanya kami tidak menghadiri kejadian terbunuhnya mereka dan kami adalah orang yang jujur dengan sumpah-sumpah itu. Baik, sumpah palsu banyak sejak zaman dulu. Baik, ala wajhil khufyah, dalam bentuk yang rahasia, min haitsu hatta min qaumihim, yaitu sampai bahkan di hadapan kaum mereka. Ini menurut sebagian tafsir, tetapi ini tidak benar. Khaufan min auliyaih, ini di sini benar. Yaitu apa? Takut dari para walinya. Bahkan apa? Kaumnya itu meridhoi perbuatan tersebut. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, walaupun yang berbuat adalah 1 orang ataupun 9 orang, tapi kenapa seluruh kaum Nabi Soleh itu dihancurkan? Karena mereka meridhoi perbuatan mereka. Walaupun boleh jadi itu dilihat dari sisi ini, boleh dimaknakan ke situ. Yaitu tidak semua kaum itu tahu jelas perbuatan pemimpin mereka. Tapi secara umum manakala mereka meridhoi untuk memusuhi Nabi Soleh dan untuk membunuh unta betina yang didatangkan oleh Nabi Soleh, maka mereka semua terkena azabnya. Tayyib qauluhu wa makarna makra ay binasri nabiyyina Saleh alaihi salam, yaitu kami membuat makar dalam bentuk bagaimana, yaitu kami menolong Nabi kami Saleh alaihi salam wa ihlaki qaumihil mukadzibin, dan membinasakan kaumnya yang mendustakan itu. Baik. Dan kisahnya ma'ruf, dan kisahnya adalah sahihah di anak-anak lupa, yaitu di hadis yang sahih kalau tidak salah seperti itu, bahwasanya apa, mereka tahu Nabi Soleh itu memiliki musola, memiliki tempat peribadatan
yang agak jauh dari rumah beliau, harus melewati apa itu, gunung dan jalan yang sepi. Maka mereka sengaja menunggu Nabi Soleh di bawah gunung itu. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Soleh. Kemudian setelah membunuh Nabi Soleh, mereka malam harinya akan menyerang keluarganya. Tapi ternyata begitu mereka menunggu Nabi Soleh di bawah gunung itu, ternyata mereka mendengar ada suara gemuruh dari atas. Ternyata ada batu besar yang sedang menggelinding ke bawah, turun ke bawah. Maka mereka pun langsung mundur, masuk ke dalam gua. Ternyata batunya berhenti di depan gua. Akhirnya mereka Mereka tertahan di dalam gua itu. Mereka tidak tahu apa yang dialami oleh kaumnya, dan kaumnya juga tidak tahu apa yang mereka alami. Ternyata Ternyata dalam jarak 3 hari itu mereka semua dibinasakan oleh Allah. 3 hari setelah Setelah terbunuhnya unta itu. Mereka membunuh unta dulu, kemudian mereka membuat tipu daya terhadap Nabi Solehnya. Nah, semuanya dihancurkan. Nah, yang di dalam dipenjara sampai mati. Naudzubillah, nggak tahu berapa lama tentang dipenjaranya mereka di dalam gua itu sampai mati. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ya'man ini bukan maksudnya aman, tetapi merasa aman. Kalau yang aman dari makar Allah itu adalah orang beruntung, orang yang aman dari makar Allah. Tapi yang dimaksudkan adalah merasa aman. Kita semua berharap dan berdoa semoga kita diberi keamanan oleh Allah dan tidak tertimpa makar Allah. Tayyib. Hadhil ayat fiha tahdziru minal aman min makrillah. Di dalam ayat-ayat ini ada peringatan untuk jangan kita merasa aman dari makar Allah. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, ada seseorang berdoa di zaman salaf itu, ya Allah, jangan sampai saya ini aman dari makarmu. Diperingatkan oleh ulama salaf yang menjumpai dia. Jangan berdoa semacam itu, tapi doakan jangan engkau jadikan saya merasa aman dari makar Allah. Kalau jangan engkau jadikan saya aman, ya jelas kita malah berdoa mendapatkan keamanan tentunya. Tapi perasaan aman ini yang tidak boleh. Itu yang dimaksudkan. Qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, man wassa Allahu alaih fala yara annahu yumkar bihi fala ra'yalah. Barang siapa diberi Allah keluasan rizki tetapi dia tidak memandang bahwasanya dia sedang dimakar oleh Allah, yaitu dibuat tipu daya dan sebagainya, boleh jadi ini untuk membuat dia tersesat sedikit demi sedikit. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka, mengulur mereka sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Itu yang dimaksudkan. Fala ra'yalah, berarti dia tidak punya ra'yu, yaitu akalnya tidak tajam untuk memahami apa yang terjadi. Wa fil hadis, dalam suatu hadis, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asih ma yuhibbu. Kalau engkau melihat Allah itu memberikan kepada hamba dikarenakan kemaksiatan dia apa yang dia sukai, fa'lam innama huwa istidraj. Maka ketahuilah bahwasanya pemberian tadi hanyalah istidraj, yaitu pengulur-uluran ke arah kebinasaan. Baik. Di dalam sanadnya ada Rishdin bin Sa'ad, dia adalah syadidud dha'af. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor yang ke 17.349. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir nomor yang ke 13.240. Untuk Ibnu Jarir di dalam sanadnya ada An-Anah Baqiyatu binul Walid. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dia nomor yang ke 7.319 dengan sanad yang sahih. Berarti sanad yang sahih didapatkan dari tafsir Ibnu Abi Hatim. Anak-anak lupa untuk menyebutkan nama sahabatnya ya. Kalau tidak salah Uqbah bin Amir, tapi insya Allah diperiksa lagi. Qal wa hadha huwa tafsirul makar. Inilah tafsir makar.
fi qauli ba'dis salaf, yaitu istidraj. Menurut ucapan sebagian salaf, maksudnya makar yang diinginkan dari Al-Hasan dan yang lainnya adalah yastadrijuhumullah bin ni'am. Allah mengulur-ulur mereka dengan kenikmatan-kenikmatan idza asauh. Kalau mereka itu, apabila mereka itu mendurhakai Allah, semakin durhaka justru semakin kaya. Nah, dia tidak sadar bahwasanya ini adalah istidraj. Kalau orang masih posisinya di bawah dihancurkan, tidak terlalu menyakitkan, walaupun jelas menyakitkan. Tapi kalau sedang di puncak, sedang dilihat oleh orang banyak, dipuji-puji, tahu-tahu jatuh, nah ini menyakitkan sekali. Jatuhnya di atas. Kalau jatuh di bawah tidak terlalu menyakitkan. Dan semakin durhaka tentunya hukumannya juga semakin keras. Na'udzubillah. Wa yumli lahum, sama imla, yaitu mengulur-ulur, memberikan penguluran, penundaan, imla. Dan Allah mengulur-ulur untuk mereka, summa ya'khudhuhum akhdha azizim muqtadir. Kemudian Allah menyiksa mereka dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha mampu. Wa hadza ma'nal makr wal khadi'ah. Inilah arti makar, tipu daya, wal khadi'ah, yaitu sama ya, khadi'ah, tipu daya. Al khida' dia itu adalah menyembunyikan kejelekan dan menampilkan kebagusan, itu namanya khida'. Hampir sama dengan makar. Dohirnya bagus, ternyata di balik itu sesuatu yang menyakitkan. Wa nahwi dzalik, dan lafaz-lafaz yang semacam itu. Zakarahu Ibnu Jarir bi makna, disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan maknanya. Ibnu Jarir yang pertama muka surat 302. Tayyib, intaha min Fathil Majid. Ini dinukilkan dari Fathul Majid, tapi kita tidak mengambil dari situ. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.